semuanya, di video ini kita mau bahas tentang kuliah di Inggris dengan biaya sendiri. Sekarang sudah ada Nico, mahasiswa master di University of Leicester yang lagi kuliah jurusan Actuarial Science dengan biaya sendiri. Nanti Nico mau cerita gimana pengalamannya kuliah di luar negeri dengan biaya sendiri. Ikutin terus sampai selesai. Jadi kalau kuliah di luar negeri biaya sendiri, itu biayanya apa aja nih? Mulai dari persiapan dulu deh, biaya persiapan. Gue pertama pasti ikutan tes IELTS. Waktu itu gue ikutan biaya sekitar 2,7 juta ya. 2,7 ya, standar segitu ya? Standar segitu. Ya. Berapa kali waktu lu tes waktu itu? 3 kali gitu ya. 3 kali ya? Oke, ya, gitu. Ya. Terus biaya apa lagi tuh untuk persiapan? Abis itu setelah dapat unconditional offer dari University of Leicester, langsung aja gue apply visa gitu. Visa itu sekitar 7 juta ya. Saat apply visa itu kita juga harus bayar insurance untuk setahun ke depan itu sekitar 5 sampai 6 juta. Oke. Iya. Jadi insurance untuk selama masa studi itu dibayar di depan ya. Betul. Kemudian sih ada juga keluar biaya untuk translate dokumen gitu ya Mas ya. Macam ijazah atau transkrip itu ya sebenarnya bisa bilang ya nggak seberapa lah banyak gitu, nggak banyak. Dan juga ya terakhir tiket pesawat untuk berangkat ya. Tiket pesawat gitu. Berapa waktu dulu beli dari Jakarta ke London? Itu gua beli sekitar 11 juta, 11 juta rupiah. Oke, itu tadi biaya persiapan ya. Nah, sekarang biaya apa nih pada saat pertama kali lo datang di Inggris? Oke, pertama datang di Inggris ya saya di Leicester gitu ya. Tentu yang paling penting tuh cari kosan. Kos-kosan. Itulah istana kita ke depan. Oke, biaya bulanan kos gua ini sebulannya 325 pound. 325, oke. Kemudian ada biaya deposit sekitar 1,5 kalinya biaya bulanan, hampir 500 lah. Gitu kan. Dan terakhir itu ada agency fee-nya sekitar 115 pound. 115 ya. Jadi kalau di total ya waktu bayar sekitar 900 pound. 900 ya, pertama kali untuk yang apa? Untuk bayar pertama kalinya ya, 900 ya. 900 Tapi bulan berikutnya kan tinggal yang 325 tadi ya. Betul, tinggal biaya bulanan 325 pound. Nah, biaya yang 325 itu lu dapat fasilitas apa aja di kos-kosan itu? Oke, yang pertama kamar. Kamar ya, oke ya. Single bed ya. Single bed, kemudian dapurnya sharing. Dapurnya share ya. Berapa orang sharing itu? Kita di situ ada 8 orang sih. Ada 8 kamar, tapi waktu gua datang itu hanya sekitar 6 orang kalau nggak salah deh. Yang terisi ya? Yang terisi itu. Dapurnya share berdelapan. Ininya kamar mandi. Kamar mandi itu kan dipisah untuk yang laki-laki dan perempuan. Untuk yang laki-laki itu ada 2 kamar mandi untuk 5 penghuni yang laki-laki dan yang perempuannya ada 1 kamar mandi untuk 3 kamar gitu. Oke. Iya gitu. Apalagi? Internet? Internet juga udah termasuk ya, udah semua termasuk listrik, air, gas gitu. Semuanya udah ya, all in gitu. Dan emang terkadang ada juga ada cost yang ini sih yang enggak all in gitu. Sendiri ya. Jadi untuk teman-teman ya mungkin cermati lagi untuk nyari kosnya harganya gitu. Ya. Selain bayar kos-kosan nih, apa biaya lagi yang lo keluarin pada saat awal pertama kali datang? Beli peralatan kos-kosan macam bantal, selimut gitu, tambahan gitu ya. Terus juga jemuran gitu kan. Iya. Peralatan mandi juga beli. Iya. Itu kira-kira ya 100 pounds lah. Sekitar 100 pounds ya. Oke ya, nggak banyak lah. Oke nih. Nah, mungkin pertanyaan paling penting untuk kuliah di Inggris dengan biaya sendiri itu adalah bayar SPP-nya berapa? Oke, iya. Benar sih ini yang paling saya bilang paling krusial karena yang paling besar juga. Komposisinya dibanding yang lain gitu ya. Di sini kan master kan umumnya pada setahun ya Mas. Setahun ya. Kalau di Inggris itu setahun rata-rata ya. Itu biaya kuliahnya 19.000 pounds. 19.000 pounds ya. Sterling per tahun ya. Per tahunnya. Ya cuma itu aja biaya kuliahnya. Selain biaya SPP tadi, tuition fee tadi, ada biaya-biaya lain nggak selama lu kuliah? Ada bayar apa gitu? Nggak ada sih Mas, jadi kita bayar 19.000 itu ya udah untuk kuliah aja, nggak ada biaya tambahan. Contohnya ya kayak contoh biaya lab atau lab komputer atau apa gitu ya. Peralatan itu nggak ada lagi. Semuanya udah ya, udah all in ya. Oke nih, jadi kalau kuliah di Inggris biaya sendiri itu biaya hidupnya berapa nih yang sehari-hari lo keluarin atau setiap bulan? Oke, setiap bulan ya. Setiap bulan kan pertama pasti uang kosnya gitu ya Mas ya. Tadi udah gue jelasin. Kosnya ya. Tuh. Dan di luar kos itu sebulannya sih gue nerima uang sekitar 500 sekian pound sterling Mas gitu. Dapat dari orang tua kirimannya segitu ya? Dari segitu. Itu rinciannya yang pertama buat makan gitu kan Mas. Buat makan ya? Buat makan.
Kemudian buat jajan-jajan, contohnya kayak ngopi-ngopi gitu aja Mas. Ngopi. Okay. Terus buat bayar pulsa juga itu 15 pound per bulan. 15 pound per bulan. Kemudian sama gym membership itu cuma 5 pound per bulan. Rajin nge-gym juga ya. Niko nih rajin nge-gym nih, makanya badannya keren. Bisa aja sih. Ya. Jadi berapa nih kalau yang tadi biaya bulanan untuk makan, terus kemudian ya jajan, beli pulsa, kuota, sama nge-gym, sebulan berapa nih total? Sebulan sih kira-kira 300 mungkin ya Mas ya. 300 ya. Dan itu juga makannya lebih sering masak sendiri. Masak gitu. Sendiri ya. Niko nih rajin masak nih, keren gitu ya. Yang penting masak dan makan dan bertahan hidup gitu aja sih. Jadi dari kiriman 500 lu pakai buat masak dan sebagainya tadi, makan dan sebagainya tadi, 300, terus sisanya kan ada 200 gitu ya Mas ya. Itu bisa nabung lah, bisa nabung ya. 100 sampai 200 gitu kan ya. Atau ya kadang jalan-jalan aja gitu Mas. Jalan-jalan ya di sekitar UK ya, contohnya ke kota Manchester, kota-kota lainnya ya. Atau mungkin ya bisa juga nonton bola gitu kan gitu. Atau mungkin stadium tour karena kita kuliah di negara yang sepak bola maju bola, bisa dicoba juga. Jadi sisanya buat nabung, buat jalan-jalan, termasuk buat beli-beli souvenir gitu ya. Souvenir juga. Contoh jersey gitu kan. Jersey ya. Apalagi kemarin lagi off season gitu ya Mas ya, dapat jersey Leicester City hanya 10 pound. Iya. Oke nih, setelah biaya kuliah, nah kalau kuliah di luar negeri biaya sendiri, setelah selesai kuliah, biaya apa lagi nih yang keluar? Oke, setelah kita beres studi gitu ya Mas ya, yang keluar itu adalah biaya wisuda Mas. Wisuda. Biaya wisuda itu kurang lebih 300 pounds. Itu termasuk dengan pendamping kita, satu orang atau 2 orang gitu. Dan karena pendamping mau ikut datang ke Inggris, ya berarti ada biaya tambahan juga yang harus dikeluarkan gitu kan. Contohnya ya yang pasti ya visa turis gitu ya. Ngurus visa untuk mereka ya. Visa untuk mereka. Kemudian tentu ada juga tiket pesawat, tiketnya ya. Kemudian dan juga harus disediakan juga akomodasinya gitu kan. Akomodasi selama mereka di sini ya. Hotel Airbnb. Oke. Sama terakhir lu sendiri kan pulang kan? Kan beli tiket pulang kan? Iya, kalau pulang biaya lagi ya sekitar 10 juta kan Mas. Iya, beli tiket sekali lagi ya buat pulangnya ya. Gitu Mas. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman kuliah di luar negeri biaya sendiri dari Niko. Jadi kalau kalian mau kuliah S2 di luar negeri tanpa beasiswa, kalian bisa kira-kira ya seperti yang udah diceritain sama Niko tadi. Itu tadi obrolan kita tentang kuliah di luar negeri biaya sendiri. Silahkan subscribe channel ini supaya kalian dapat informasi yang lebih banyak tentang kuliah di luar negeri. Terima kasih udah nonton. Akhir kata kita ucapin semangat belajar!